Ada satu rahasia dalam geopolitik yang jarang dibicarakan secara terbuka. Bahwa dalam banyak perang modern, kekuatan militer terbesar di dunia justru tidak selalu mencari kemenangan cepat. Terkadang mereka masuk ke perang yang tidak mungkin dimenangkan secara sempurna. Mengapa? Karena dalam geopolitik, perang bukan hanya soal menghancurkan musuh. Perang adalah alat untuk membentuk tatanan kawasan. Dan konflik Israel hari ini membuka satu realitas yang mulai dipahami oleh banyak analis global, bahwa perang ini mungkin bukan sekedar konflik militer, ini adalah permainan geopolitik jangka panjang. Mari kita lihat fakta paling sederhana. Israel adalah salah satu negara dengan teknologi militer paling canggih di dunia. Jet tempur generasi kelima, sistem pertahanan udara berlapis, intelijen yang dianggap paling efektif di Timur Tengah. Dalam teori perang klasik, kekuatan seperti ini seharusnya mampu menghancurkan musuh dalam hitungan minggu. Tapi kenyataannya, perang justru berubah menjadi konflik panjang yang sangat kompleks. Dan disinilah para analis strategi militer mulai bertanya, apakah ini sekedar kegagalan operasi militer atau ada dinamika geopolitik yang jauh lebih? Dalam analis strategi militer modern ada satu konsep yang sangat menarik. Pihak yang lemah tidak perlu memenangkan perang. Mereka hanya perlu membuat lawan tidak bisa menang. Inilah yang disebut perang asimetris. Bayangkan, tentara dengan teknologi paling mahal di dunia masuk ke wilayah urban yang sangat padat. Tank modern bergerak di jalan sempit, drone beroperasi di langit, tapi di bawah tanah ada jaringan terowongan. Medan perang berubah menjadi labirin 3 dimensi. Dan setiap hari perang berlangsung, satu hal pasti terjadi. Biaya perang meningkat. Dalam geopolitik, setiap perang selalu menghasilkan sesuatu. Bukan hanya korban, tetapi juga perubahan peta kekuatan. Konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah menciptakan beberapa efek strategis. Pertama, kawasan menjadi semakin tidak stabil. Kedua, negara-negara regional mulai memperkuat aliansi dan persenjataan. Ketiga, kekuatan global mulai masuk untuk menjaga kepentingannya. Artinya, perang lokal bisa berubah menjadi arena kompetisi geopolitik global. Beberapa analis strategi di Asia, termasuk pemikir militer seperti Profesor Jiang, sering menjelaskan fenomena yang disebut strategic exhaustion, sebuah kondisi ketika perang panjang menguras ekonomi, menguras stabilitas politik, menguras legitimasi internasional. Dalam perang modern, kehancuran tidak selalu terjadi karena kekalahan militer. Kadang kehancuran datang karena kelelahan sistem. Dan ketika perang berlangsung terlalu lama, negara yang paling kuat sekalipun bisa mulai merasakan tekanan. Sekarang pertanyaannya menjadi sangat menarik. Apakah konflik ini benar-benar tentang pertempuran di medan perang? Ataukah ini bagian dari permainan geopolitik yang lebih besar, yang perlahan membentuk ulang keseimbangan kekuatan di Timur Tengah? Sejarah sering menunjukkan satu hal. Perang yang terlihat sederhana di permukaan seringkali menyimpan lapisan strategi yang jauh lebih. Dan dalam geopolitik, kadang yang paling menentukan bukan siapa yang menembakkan peluru terakhir, tetapi siapa yang mampu mengendalikan arah sejarah setelah perang berakhir.